Qala an-nazim bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nazim ahsin likinnika fa'fu anhu wa 'alliman wa ita'atus sadati 'abdan talzamu. Ahsin agawe ya bagus sira likin nikah maring budak ira, maring budak murni ira. Fa'fu mongko ngapura sira anhu saking kin, wa 'alliman lan mulango temen sira wa ita'atus sadati utawi naati pira-pira gusti abdan ing budak talzamu iku wajib apa ita'atus sadat. Syu'batul Iman yang nomor 58 membahas al-ihsan ilal mamalik, berbuat baik kepada budak. Alhamdulillah di masa sekarang budak secara hisan niku mun boten enten. Alhamdulillah. Berarti nggih niki saged mangke diarahaken ke bawahan ngoten boten kedah ke budak asli. Lah berbuat baik kepada budak niku napa? Berarti budak berhak dikasih makan, dikasih pakaian secara ma'ruf. Niki mboten sejenis karyawan, walaupun mangke nggih saged diarahkan ke situ, tapi nak budak kan total nggih, cara bakti kalih sayyid niku total. Tidak boleh memperkerjakan budak melebihi batas kemampuannya. Jadi kedah diistirahatkan, nak waktu istirahat dan istirahat. Fa'fu anhu, maafkan jika budak niku enten salai. Enten rajul matur kalih Nabi, kam na'fu anil khadim ya Rasulullah. Berapa kali kita harus memaafkan budak? Nabi diam, tidak langsung menjawab. Setelah lama diam, lalu Nabi menjawab, u'fu anhu sab'ina fi kulli yaumin sab'ina marrah. Maafkan dia jika melakukan kesalahan 70 kali dalam sehari. Lah niki kadang kita niku kesabarannya niku setipis tisu. Enten tiyang niku salah nebo 1 kali langsung bom nuklir meledak di rumah, langsung panas tuh ya. Niki saestu. Padahal kalih budak niku kan 70 kali maafkan. Berarti niki wajar ketika ada orang enten salai, karyawannya salah, anaknya salah, budaknya salah, niku berikan ruang maaf 70 kali. Nah kapan kok tengriku pun 70 kali, mungkin sehari salah terus nggih. Enggak apa-apa. Bome diletuskan nggih, enggak apa-apa mungkin. Tapi ternyata kita niku banyak salah. Kita nih mboten purun memberikan ruang maaf. Salah 1 kali sanjane sudah 100 kali dikasih tahu salah terus. Iku tandane iku tipis tisu.
Lah mesti nek ket ampun kados niku. Wa 'alliman, budak niku nggih kan diajari. Berarti niki kewajibane majikan mengajari tentang umuruddin, urusan-urusan agama. Itu kewajiban. Lah, nak kapan kok pihak majikan yang mboten mampu, berikan kesempatan mereka waktu untuk belajar. Berarti kedah enten isian secara hati ya, orang secara kesehatan dohir kadang divaksin ya, supaya imunnya kuat bagi yang divaksin maksudnya ya. Terus bagi malaikat dianu kathah sangat, giliran keimanan kenapa tidak dikasih asupan. Jadi harus diberi kesempatan untuk belajar. Ini tugasnya majikan, nak mampu, nak mboten mampu nggih diberi ruang untuk belajar mereka. Lah para salafun shalih dulu benar-benar mengamalkan ini, memberikan ruang maaf kepada khadime, kepada pelayane. Jadi enten Qais bin Asim niki guru yang dipegang oleh Ahnaf bin Qais. Imam Ahnaf bin Qais niku terkenal dengan santune, betul gampang marah beliau. Sampai Khalifah Muawiyah tengriku ketika beliau marah kalih putrane ada hal yang bikin marah. Memang ulama tidak menyebutkan entah masalah nopo sing bikin beliau marah. Jengkel banget. Konsultasi Imam Ahnaf bin Qais niku ditimbali Khalifah Muawiyah. Menurut kamu anak itu bagaimana? Jawabannya nopo Ahnaf bin Qais, fimaru qulubina, anak itu nggih buah hati kita. Kita niku ibarat langit yang mengayomi, bumi yang dipijak. Kita siap menampung anak dengan baik. Ampun medit kali anak. Ketika kok anak sedang bikin kamu marah, fa'arudihim, ridhoi, maafkan. Nanti anak akan menyayangi kamu. Nah, ulama niki dawuhaken waktu itu kan Khalifah Muawiyah sedang marah-marahi karena didhawuhi bagaimanapun orang tua harus siap memaafkan selagi sembutan fatal banget. Peneguran harus ya. Cuman tengriku ampun terus terselubung dalam hati rasa marah sama anak terus ampun. Setelah dinasihati Ahnaf bin Qais, beliau langsung ridho kayak larine. Alhamdulillah dengan ridhone ayahe kepada Yazid, gelarungnya Yazid tidak berlebihan. Emang boleh banyak salah Yazid, cuman gelarungnya bukan berlebihan. Andikan ayahnya tengriku terlalu marah terus, otomatis separah apa Yazid akan bikin kerusakan. Karena kan beliau akhirnya menjadi penerus ayahnya. Jadi dengan ridhonya orang tua, sahabat Muawiyah niku ridho mengurangi kadar keburukannya Yazid. Bon. Dan ini penting, kita sebagai orang tua nak kali anak kedah kata siku. Andai ada marah kita tegur, pun selesai, bar niku ampun terselubung, ampun marah terus. Nanti kalau kita semakin marah, anak akan semakin jauh dari rahmat Allah. Niki orang-orang dulu ketika hati nggak enak itu konsultasi kali ulama, kali orang-orang yang bisa dibuat panutan. Nah saniki kan udah mulai status marah, status nggih. Padahal mboten nenten kesenane. Cara tengriku menjadikan hati kita tenang yang mboten nenten, malah ngumbar permasalahan yang ada pada diri kita. Orang yang baca akan tahu dia sedang kenapa ya,
Berarti kita yang membuka aib keluarga kita sendiri. Bon. Terus Imam Ahnaf bin Qais ditanya orang, dari siapa engkau belajar sifat santun yang seperti itu? Tengriku jawabannya Imam Ahnaf bin Qais, saya belajar sifat santun dari Qais bin Asim. Lah emang apa yang dilakukan oleh Qais bin Asim? Terus Imam Ahnaf mendawahkan, waktu beliau sedang duduk, khodimahnya datang sambil membawa bakaran, alat panggang napa mungkin kados besi kados niku nggih. Terus nangani kan di open napa di napa. Lah niku sing tesih manual zaman dulu. Alat panggang niku enten ayamnya sekalian, ya juga ayam juga dagingnya sekalian. Tak sengaja jatuh dan menimpai putranya Qais bin Asim. Seketika meninggal. Yun kono panas kabeh, panas. Imam Qais sama sekali nggak marah. Beliau ngertos ini khodimah nggak sengaja. Khodimah ini rasa takutnya besar. Seketika Imam Qais langsung memerdekakan. Anti hurratun liwajhillah. Kamu merdeka karena Allah. Kenapa kok ketika Imam Qais ditanya kok malah dimerdekakan? Saya tahu budak ini akan rasa takut dan ikut terus. Maka dari itu saya merdekakan dia supaya dia nggak takut. Nah ini contoh maafkan. Dan kapan kita lah anu sepele tok ya, mangke marahin itu berlebihan. Mulane kados niki kita umpama diberi kesempatan orang-orang enten sing di bawah naungane kita sing cara terus majikan gampangan niki niku ampun sewenang-wenang. Mereka juga punya tanggung jawab, yaitu mengajari, memaafkan ketika ada kesalahan. Memang tidak sedikit dari para pelayan kadang yang tidak amanah. Ada. Tapi apakah para salafun salih dulu tetap berbuat baik? Tetap apa enggak? Tingkatan sahabat Abi Darda, beliau niku diracun oleh jariyah, oleh khadimah. Zaman dulu khadimah itu amat diracun. Khadimah sanjang. Lah kula niku mun ngracuni jenengan setahun kok enggak ngefek sih? Ya. Diracuni kok mboten ngefek. Terus lah emang sampean pengen apa kok? Pengen ngeracun aku? Ya pengen dang bebas kula. Kula mau diperbudak jenengan terus. Ini enggak marah, ini contoh khotimah yang enggak baik. Ya, ini khotimah yang baik ada. Budak amat yang baik ada. Ini contoh yang enggak baik. Seketika sahabat Abu Darda merdekakan. Anti hurratun liwajillah, kamu saya merdekakan. Apakah berarti ini karena ketidak adanya ketegasan dari enggak? Ini karena mereka bentuk imannya tinggi. Karena termasuk cabang iman ihsan, ya, berbuat baik ilal mamalik, memaafkan mereka juga. Terus secara adab tiang niku mboten angsal sanjang kalih budake dengan panggilan budak abd atau napa namanya amat, itu bahasa Arab ya. Abdi ya amati. Kalau panggil pelayannya, panggil budaknya jangan pakai kata-kata abd atau amat, ampun. Jangan pakai panggilan abdi, amati, jangan. Karena apa? Karena kalian semua wa kullukum abidullah, kalian semua kan juga hamba Allah. Wa kullu nisaikum ima'ullah, kalian semua perempuan kalian juga amat-amatnya Allah. Kalian ada posisi yang sama. Maka kurang beradab lah kalau sesama manggil manusia walaupun kondisi bahasanya kekuasaan itu lebih tinggi, tetap secara adab ampun manggil budaknya dengan kalimat budak. Akan tetapi walakin kulu, panggil mereka, kata mereka
ya fatati, ya fatayah pemuda ingsun, ya fatati pemudi ingsun. Atau dengan panggilan ya hulami, ya jariyati. Cara istilah kang niki nang sini loh sini, terus manggil pelayane dengan panggilan itu. Andikan kita ya manggil dengan panggilan mbak, dengan panggilan kang. Intine disesuaikan dengan daerah. Manggil teng riki manggile ya hulami ya bingung. Manggile mas napa-napa kadang kan nanti yang ada sedikit lah manggile. Yen ampun manggil budak atau amat. Niki tanggal 2 Rajab kalendernya. Tukul sampean dari sing pundi? Kalau kemarin kadung sing kemarin ya. Derekan niki nggih monggo mboten napa-napa. Tapi kathah sing dereke kemarin ya, dereke kemarin kathah. Di bulan Rajab di mana istimewanya bulan Rajab di sini Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tanggal 10 malam 10-nya dipindah ke rahim ibundanya Sayyidah Aminah. Di malam 27-nya terjadi Isra Mi'raj tahun pinten nggih? 1 tahun sebelum hijrah. 2 tahun pinten niku? 11 mungkin nggih. 11 napa nubuah mungkin. 11 atau 12 mungkin nubuah. Teng mriki peristiwa Isra diabadikan di Al-Qur'an. Qala Allah Ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Niki teng bebudak di bulan Rajab Allah pun memanggil Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan hamba, ya, bi'abdihi lailan, memperjalankan malam hambanya. Allah Maha Suci, Allah zat yang memperjalankan hambanya di waktu malam. Lah niki kenapa dengan panggilan hamba? Mungkin niki benar-benar isyarah nggih kita. Isyarah kita harus kembali kehambaan kita kepada Allah. Bisa jadi kemarin niku sempat ngerebut sifat-sifatnya Allah. Kita merasa saya itu orang yang berkuasa. Padahal Allah nggak terima sifat Allah direbut oleh kita. Merasa kita itu orang kaya. Al-Ghani itu Allah, bukan kita. Kan banyak dari kita yang seperti itu. Merasa saya itu yang menggaji seseorang. Dia merasa bahwa dirinya itu yang memberikan rezeki, memberikan bayaran. Memang untuk orang yang punya kelebihan harta terus ada karyawan harus menggaji, tapi tidak boleh ada perasaan sombong. Kita merasa kaya, merasa kuasa, semua itu sifat-sifat Allah. Teng kitab Al-Hikam, Imam Ibn Athaillah menyampaikan, mana'aka an tadda'iya ma laysa laka mimma lil makhlukin. Allah melarang kalian dari mengaku-ngaku sesuatu yang milik orang lain, bukan milik kamu, milik orang lain. Allah melarang. Untuk motor diparkir, kita ngaku itu motor saya, padahal motor orang, kan nggak boleh, ya. Ada istri orang lain itu istri saya, ya, kan nggak boleh. Ngaku-ngaku kasusnya nggak boleh. Allah melarang orang mengaku-ngaku hak orang lain. Di aku itu milik saya, punya saya. Boleh tiang sing ngedubus niku ke atas. Kadang ngaku kaya, nuduh namarin rencange niku lho. Lahan-lahan niku semuanya milik saya niku. Niku ladang-ladang sewu, ladang tenggalan nggih. Kula lewat nggih sawah betul-betul kula lewati. Nak pengen dubus kan sanjang kali tiang. Guys, ini ladang saya itu juragan sawah. Enten tiang saya makai sok ngaku-ngaku. Allah melarang itu. Afayubihu laka an tadda'iya wasfahu wa huwa rabbul alamin. Apakah mungkin Allah perbolehkan kalian mengaku-ngaku milik Allah, sifat Allah, padahal Allah Tuhan semesta alam?
mengaku yang sesama milik makhluk. Allah pun larang, kan nggak mungkin kita mengaku milik Allah. Kita merasa berkuasa. Al-Qadir sifat Allah, bukan sifat kita. Al-Ghani Allah, bukan apa? Bukan sifat kita. Yang Maha Kaya Allah. Al-Mughni yang mengayakan itu Allah, bukan kita. Kadang ada yang sebagian makhluk niku sanjang, jenengan itu nggak tahu balas budi. Saya yang bikin kayak kamu sekarang lupa diri. Walah, kan berarti kita sedang lupa akan kehambaan kita. Padahal hamba itu predikat yang sangat bagus. Ulama sampaikan wasful ubudiyah akhassul awsaf fa asyrafuha. Sifat kehambaan itu sifat paling khususnya dari beberapa sifat dan sifat yang paling mulia. Kenapa? Karena ketika orang benar-benar sah, benar-benar dalam mengakui kehambaannya kepada Allah, dia pasti dalam beribadah pun akan maksimal, akan sempurna. Makanya di waktu Nabi dipanggil oleh Allah untuk Isra, dan di hadis diterangkan sampai Mi'raj ke langit, Allah sebutkan dengan hamba. Kenapa kok dengan tidak predikat? Kami panggil binabihi, ya, subhanalladzi asra binabihi. Kenapa tidak pakai nabihi? Kenapa pakai abdihi? Bahkan ketika Allah turunkan wahyu pertama kali kepada Nabi, Allah pun sampaikan dengan hamba. Bukan berarti ini merendahkan, bukan. Ini malah sifat tertinggi. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka Allah berikan wahyu kepada hambanya dengan sebutan hamba. Bahkan ketika Nabi dakwah, ya, maqamud dakwah Nabi pun disebut dengan hamba. Wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu. Kan lamma qama abdullahi, hamba Allah itu Nabi. Berarti hamba niku sifat yang sangat mulia. Berarti apa malah merasa rendah. Kok aku dipanggil dengan hamba itu sangat rendah? Enggak. Bahkan ulama menyampaikan, Imam Qadiyat, wa mimma zadani syarafan watihan wa kittu bi akhmasi ata'u thuraya duhuli tahta qawlika ya ibadi wa an sayyartali wa an sayyarata ahmadali nabiyan. Termasuk yang bikin nambah kemuliaan saya itu apa? Bahkan kemuliaan itu seakan-akan telapak kaki saya itu menginjak bintang kejora, seakan-akan banget mulia nih. Apa? Dukhuli tahta qaulika ya ibadi, masuknya saya di bawah firman-Mu dengan firman ibadi. Saya dimasukkan dalam kategori hambanya Allah, itu saya merasa bangga, saya merasa mulia. Itu kata ulama. Wa an sayyarta ahmadali nabiyan, dan engkau jadikan nabi untuk kita, untuk saya Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti kehambaan itu sifat yang sangat bagus. Kenapa Nabi memberikan isyarat dengan bi'abdihi, tidak dengan Rasul, tidak dengan Nabi atau dengan sifat yang lainnya? Ini untuk menepis orang-orang tidak mempertuhankan Nabi. Karena ada kan sebagian golongan yang mana mempertuhankan nabinya. Nabinya tak nggak salah, merekanya yang salah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dzalika qauluhum bi afwahihim, itu ucapan mulut mereka. Orang Yahudi mengatakan Nabi Uzair anak laki-lakinya Allah. Orang Nasrani mengatakan Nabi Isa anak laki-lakinya Allah. Subhanallah. Maka dari itu
Allah niku nyebut aswane Nabi, bukan menyebut Nabi dengan sebutan hamba, supaya mereka sadar ini nggak pantas di Tuhan. Memang Nabi punya kelebihan banyak, sangat mulia, tapi tidak melampaui batas sampai ketuhanan enggak. Lah orang-orang sing teng riku sampai mempertuhankan nabinya, itu kan karena mereka salah dalam memandang. Mereka hanya memandang kehebatan-kehebatannya sampai lupa yang dipandang itu seorang nabi, seorang hamba, yang dipandang itu hamba Allah, sehingga mereka itu keliru. Ini penting ya, ampun lupa. Maka kata tiang niku lupa bahwa dirinya itu seorang hamba. Menisbatkan anak ke Allah itu sangatlah besar dampaknya. Allah Ta'ala wa qalu takhadar rahmanu walada. Mereka orang-orang kafir mengatakan Allah punya anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Niki nanti yang sing hamil nggih hafal. Sing hamil pernah hamil. Laqad ji'tum syai'an idda. Takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Niki pun meh masuk ya, pun meh masuk kata tiang sing muslim, tapi mereka dari akan. Allah peringatkan di surah Maryam niki, orang-orang kafir yang menisbatkan Allah punya anak, laqad ji'tum syai'an idda, sungguh kalian itu telah mendatangkan hal yang sangat mungkar, sangat besar. Ini sangat keji, sangat salah. Takadus samawat, hampir saja gara-gara ucapan itu yatafattarna minhu, langit terbelah. Wa tanshaqqul ardu, bumi pun terbelah, langit runtuh, bumi terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, gunung pun meletus berhamburan. Lihat niki, kondisi dunia saat niki pun separah niku. Bisa jadi para hamba-hamba Allah kathah sing lupa. Bahkan mereka ikut-ikutan, yang mengaku muslim ikut-ikutan ngomong nah Allah punya anak. Kita mengikuti ulama yang sangat berhati-hati, mayoritas ulama yang hati-hati. Kondisi kita tidak diperkenankan untuk mengucapkan selamat hari Natal. Kulo tetap yakin, kulo dari ulama niku, kulo bukan ahli ijtihad, kulo dari akan ulama yang hati-hati. Nak tiang sadar akan kata-kata dari itu kalimat mengatakan bahwa selamat lahirnya Isa anak Allah. Kita ngucapin itu berarti kita ridho, waliyadbillah. Niki tepat di bulan Desember hampir dirayakan, ampun sampai derek-derek soal napa teng negara lain mungkin ada yang terpaksa, mereka terpaksa teng daerah-daerah yang minoritas. Kemarin teng India pun ada kan orang laki-laki, orang muslim, laki-laki muslim benar-benar disuruh untuk sujud ke Tuhan mereka, berhala. Pak lihat bila kondisi Islam itu minoritas di negara-negara minoritas ditindas seperti itu. Kondisi terpaksa, apakah kufur? Enggak. Mereka yang terpaksa enggak kufur, karena dulu telah dicontohkan sahabat Ammar bin Yasir niku dipaksa oleh kufar Quraisy, kufar Makkah untuk mengakui berhala-berhala sebagai Tuhan. Akhirnya sahabat Ammar ucap, karena belum sakit hatine, pun letih badane, ayah ibune meninggal di hadapannya, ditusuk pakai tombak, bahkan kemaluannya. Itu yang pertama kali meninggal dari kalangan muslimin. Akhirnya sahabat Ammar niku mengucapkan kalimat kufur. Orang-orang gunjingkan sahabat Ammar. Sahabat Ammar niku matur Nabi, sowan ke Nabi sambil menangis, Rasulullah kula pripun niki. Terus dawuh Nabi, lah sampean hati niku pripun? Hati nekul tetap iman. Wa qalbuhu mutmainnun bil iman.
Nah hati tetap beriman tidak apa-apa. Mereka paksa kamu lagi ngucap itu, katakan seperti kemauan mereka. Ulangi tidak apa-apa. Ini kondisi terpaksa. Tapi kalau kita alhamdulillah nggak ada yang maksa. Wallahi ampun sampai derek-derek. Kalau nate ningali perempuan berhijab, saya tuh nggak jadi kafir tuh gara-gara ngucap itu. Waliyadillah. Ini ketidaktahuan. Buktinya saya mengucapkan selamat hari pemuda, saya nggak jadi muda, ya mau udah tua. Ini beda. Kita dikategorikan Islam secara zahir, di samping keimanan batin, secara zahir lewat lisan kita mengucapkan syahadat. Begitu juga ketika kita mengucapkan kalimat kufur, waliyadillah, niku berarti kan mensyirikan Allah. Berarti ampun sampai. Dia betul dosa niki dire-dire akan rayakna mayoran lah. Mayoran nopo kang ndere-ndere, mboten usah saestu. Teng surah Maryam niku pun serem banget ayate. Takadus samawati yatafattarna minhu, gara-gara ucapan Allah punya anak, ya. Gara-gara ucapan Allah punya anak, langit pun hampir retak. Wa tansyaqqul ardu, bumi terbelah. Sampai kata udimawan sing longsor, kata sangat. Watakhirul jibal hadda, dereng gunung sing meletus. Nu kabeh niku mun serem. Niki mboten terima teng Indonesia semua, teng dunia kan hampir seperti itu kondisinya. Dia sampai mengatakan Allah punya anak. Karena Nabi pun disampaikan dengan abdi supaya orang sadar kita mencintai Nabi dengan sepenuh hati. Bahkan kita insya Allah relakan darah kita, harta kita ya demi Nabi. Ada seniku tidak sampai terus Nabi sebegitu enggak ya. Nabi tetap hamba Allah. Napa lanjutan ayat itu? Ang da'au lirrahmani walada. Ma yambahi lirrahmani ayyattakhidha walada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Gara-gara mereka mengaku Allah punya anak, efeknya bumi seperti ini ya. Andikan sadar hampir setiap bencana kan menjelang ke sini kan serem banget. Itu sering Allah peringatkan, tapi kadang kita lalai. In kullu man fis samawati wal ardi, tidak ada satu pun yang di langit dan di bumi illa atir rahmani abda, kecuali semuanya datang kepada Allah Ar-Rahman dalam kondisi dia itu seorang hamba. Malaikat juga hamba Allah, manusia juga hamba Allah, jin hamba Allah, semua makhluk itu hamba Allah. Lah dari sini perkara sesuatu yang telah ditakdirkan jadi hamba Allah tidak bisa jadi anak Allah. Kita sudah menjadi hamba Allah, kita nggak akan bisa jadi anak Allah. Orang-orang Yahudi itu ngeklaim dirinya mereka itu anak Allah. Nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Itu ucapan mereka, ya. Allah sampaikan, makanya ulama ahlul kitab atau Raja Najasyi mendengar bacaan sahabat tentang surah Maryam langsung beriman, ya. Mereka juga takut mergo sebagian orang mengklaim dirinya anak Allah. Yang telah ditakdirkan jadi hamba Allah tidak bisa jadi anak Allah. Kita sudah jadi hamba, Nabi Isa jadi hamba, ya berarti nggak bisa jadi anak. Latang fikih, ketika ada orang tua di masa dulu ya, nasani membuat enten, ada orang tua membeli budak, entah tahu itu budak anaknya atau enggak tahu, tapi ternyata itu anaknya. Setelah dibeli oleh orang tuanya, seketika merdeka tanpa kalimat itu, tanpa kalimat iktat langsung merdeka. Karena apa? Karena itu anak telah ditakdirkan jadi anak.
Kalau telah jadi anak nggak bisa jadi hamba. Kebalikan dari kita, karena kita telah dijadikan hamba Allah, maka kita nggak bisa jadi anak Allah. Lah, ketika ada orang tua membeli anaknya seorang budak, walaupun tadinya dia nggak tahu, setelah dibeli ternyata itu anaknya, itu budak itu anaknya, maka itu anak tidak bisa jadi budak. Dengan ayah punya hak kuasa karena membeli dari orang lain, seketika anak merdeka tanpa sifat kemerdekaan, tanpa adanya sifat akad tukar, langsung merdeka. Dengan membeli, pembelian jual belinya sah, selesai, langsung merdeka. Begitu juga anak pun ketika membeli seorang orang tua, yang mana orang tua itu jadi budak, tadinya nggak tahu kalau itu orang tuanya, setelah terbeli kok ternyata ini orang tua saya, seketika merdeka. Berarti apa? Karena ada ikatan, ini sudah jadi orang tua dan anak. Karena telah tetap ikatan orang tua dan anak, maka tidak bisa menjadi budak dan tuan, tidak bisa. Nah, kalau soal anak yang membeli budak, yang notabene itu budak itu orang tuanya, kenapa kok tidak bisa? Karena kita didhawuhi oleh Allah, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, bersamai kedua orang tua di dunia secara ma'ruf. Lah andai kan kok tetap jadi budak, mana ma'rufnya? Karena seorang tuan, majikan pasti akan nyuruh budaknya kan. Maka dari itu secara fikhiyah, seorang anak dan orang tua ini tidak bisa jadi budaknya satu sama lain. Berarti soal orang tua nggak bisa jadi budaknya anak. Maknanya ketika kok dia budak, si orang tua budak, dibeli anaknya, atau mungkin anak ini diberi orang lain, diberi budak, ternyata budak itu orang tuanya, diberi temannya ya, ternyata budak yang diberikan itu orang tuanya, seketika langsung merdeka. Alasannya wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Begitu juga ketika orang tua memiliki anak yang mana anaknya itu budak, seketika tidak akan bisa jadi budak, langsung merdeka ya. Alasannya kita telah ditakdirkan jadi anak, maka anak tidak akan bisa jadi budak ya. Tapi kita telah tertakdirkan jadi hamba, maka kita tidak bisa jadi anak. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Ampun sampai derek mengatakan bahwa Nabi Isa anak Allah, Masya Allah. Ampun sampai derek. Bahkan ini Nabi Isa pun terlepas dari pengakuan mereka yang seperti itu. Kita itu punya Al-Quran komplit di situ. Nabi Isa ikuti dari Allah. Wa idz qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, "Hai Nabi Isa, a anta qulta lin nas, apakah kamu yang berkata kepada manusia, jadikan saya dan ibunda saya Tuhan, dua Tuhan ya, min dunillah, Tuhan dari selain Allah." Apakah kamu yang ngomong seperti itu Nabi Isa? Nabi Isa jawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq, in kuntu qultuhu faqad alimtah, ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik, innaka anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, nak memang kula niku Turtanglati menjawab subhanak, maha engkau. Tidak pantas kalau saya mengatakan yang mana bukan hak saya, tidak pantas. Jika memang saya pernah ngomong seperti itu, ngomong orang-orang untuk mempertuhankan saya, takut alimtah, gue pasti ngertos nak kalau ngomong, tapi kalau betul ngomong. Dan ini bukti Nabi Isa terlepas dari apa yang biasa dirayakan oleh mereka. Jangan dikira Nabi Isa kesenangan. Kita sebagai orang Islam mesti belajar, berikan ruang untuk belajar.
ngurusi sibuk, kadang sibuk, ngurusi nggak punya uang, kadang nggak punya uang, nih betul. Mau kapan sugiye ngoten, langsung dicari sugi, betul sugi. Kan Allah yang maha kaya dan Allah yang mengayakan. Sugih napa mboten sugih, berikan ruang, kesempatan supaya iman niku meningkat. Meningkatnya ya dengan ilmu. Lah niki, nah kapan kok derek mengucapkan mau hati-hati, ampun. Al-Quran telah menyampaikan kepada kita. Kenapa kita nggak pahami? Harusnya kita pahami. Atas niku. Ampun derek paham boten? Nggih. Niki serem ya. Apapun alasannya, ulama kita mengatakan haram. Berarti diri akan mau haram ngoten. Ampun derek. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Diisrakan dari masjidil haram sampai ke masjidil aqsa. Nah niki seakan-akan kok bener-bener nginget mah kita, ampun sampai kita abai, gak peduli apa sih urusannya Palestina dengan kita. Padahal kita baca Al-Quran, ampun sampai ngomong apa sih urusannya, itu urusan kita, ada hubungannya dengan Nabi kita. Nabi kita itu Nabi yang diutus secara keseluruhan, tidak hanya di kalangan Arab saja, tapi seluruhnya alam semesta, kalangan manusia, kalangan jin, terus kalangan malaikat. Cuman tengeriku terutusnya Nabi nggih beda-beda. Nah kita secara taklif kita dibebani untuk mentaati peraturannya, menjauhi larangannya. Kalau malaikat karena sudah fitrahnya sudah selalu taat, tasyrif, rasa bangga. Oh Nabi pun diutus ke saya, bangga mereka. Atas kita diakui Allah sebagai hamba Allah, kita bangga. Kondisi kita yang terpuruk itu pun kita diakui Allah. Ya ayyuhal apa ayatnya dia? Ya ibadi. Kok lusina ayatnya. Niku si ayatnya. Ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Dengan lembutnya Allah niku nimbali hamba-hambanya yang mana pun maksiat kata banget komplit, nggak ada maksiat yang ditinggal. Allah tesih memanggil dengan panggilan hai hambaku. Ikuti akhlak yang Allah contohkan ini. Kadang kita marah kali anak, kamu bukan anak saya. Ningali tong TV. Kamu saya coret jadi anak saya. Nah, padahal kesalahan gak seberapa. Allah niku kondisi hambanya yang banyak dosa, israf itu semua dosa dilakukan, ya, semua dosa. Tapi Allah niku tetap mendahului untuk hamba yang pelaku dosa begitu banyak, tapi dia berusaha mendekat, ya, bukan yang musirin, bukan yang selalu melangsungkan maksiatnya, enggak. Ini hamba yang pernah kelam tapi sekarang mau kembali bahasanya. Allah panggil dengan panggilan ya ibadiyalladzina asrafu la taqnatu mir rahmatillah. Kalian jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah siap ampuni semua dosa, semuanya. Ya kecuali syirik, ya. Karena memang cara memahami Al-Quran ya harus jangan kok ayat kita harus diperpadukan dengan ayat yang lain juga. Karena ayat yang lain kan innallaha la yaghfiru dzunuba innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Di ayat ini innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ayat lain Allah tidak akan ampuni innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi. Allah tidak akan ampuni ketika Allah disyirikan. Disyirikan apa? Menisbatkan Allah punya anak, menisbatkan ada Tuhan selain Allah, menisbatkan Allah punya istri. Itu sebenarnya mensyirikan.
dosa-dosa yang kayak gitu nggak akan diampuni. Bisa diampuni harus kembali dan hapus akidah itu. Nah, kapan kita sih menetapi keyakinan yang seperti itu, Allah nggak akan ampuni. Berarti ini selain syirik, Allah panggil hamba wau tetap dipanggil dengan panggilan hamba. Kalian jangan putus asa. Makanya kalau kita banyak dosa ya, jangan putus asa. Yang penting kita ada penyesalan saestu. Ampun kok tetap dosa terus, nggih. Salah anak dosa terus. Ayat ini ya jangan disampaikan kepadanya. Nanti dianya akan semakin berdosa. Tengriki Nabi diisrakan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa. Lah hikmahnya apa? Di Isra'nya Nabi yang ini kok ke Baitul Maqdis? Kenapa kok tidak di Mekah aja sih? Sama-sama teng Mekah nggih. Napa tempat yang bagus, bahkan lebih bagus. Tempat paling bagus tetap Mekah, kedua Madinah, ketiga Baitul Maqdis ya, Palestina niki. Kenapa kok Isra'nya di sana, mati di Palestina, di Baitul Maqdis? Ulama menyebutkan beberapa hikmah, diantaranya supaya nanti mi'rajnya Nabi ke langit itu lurus tanpa ada belokan, karena itu tempat tertinggi di bumi, tempat terdekat dengan pintu langit. Dalam kitab Tafsir Munir disebutkan oleh Imam Ka'ab Al-Ahbar, di ulama Yahudi tadi masuk Islam ya, ulama Yahudi. Jaraknya dari langit itu sekitar 18 mil. 12 mil juga pinten. Pengen nak kapan napa masafah qasar niku 48 mil nggih. Dua marhalah sama dengan 48 mil. Oh, berarti ini betul sampai sejauh 89 km. Jangan paham boten jarak orang boleh qasar. Itu kan 16 farsah. Kata lain 2 marhalah. Kata lain 48 mil ya. Kalau dari yang sempat cari berapa kilometer, kalau kadang menate cari, cuman apalah daya kita manusia, selalu aja lupa. Tapi ini sedang cari bahasanya. Masafah qasar kita saja gampangannya niku adus dari daerah kita ke endi Semarang ini ya, Semarang itu lebih hasilnya lebih dari masafah qasar dengan sekitar 89 km. Umpama kita ke sini dari sini ke Semarang 89 km itu dibagi dua pinten? 89 bagi 2 44 setengah, 44 setengah kilometer. Berarti kan niku 48 bagi 2 24 mil ya, 24 mil. Ini hanya 15. Berarti jarak ke langit mboten tebih banget iki dewe Imam Ka'ab Al-Ahbar, ulama Yahudi yang masuk Islam. Berarti Baitul Maqdis tempat tertinggi di bumi, tempat terdekat di babus sama yang disebut dengan Mas'adul Malaikah, tempat naiknya para malaikat. Nah, hikmah diisrakan ke Baitul Maqdis supaya Nabi Isra'nya ke sana gak usah belok-belok, karena kalau kebanyakan belok ya lurus. Jadi Imam Ka'ab Al-Ahbar itu ulama Yahudi, ayahnya ulama Yahudi juga. Kita benar-benar harus mencintai saudara kita yang muslim. Terus nopo ampun tertipu orang-orang yang mana membenci saudara kita muslim
dan lebih memihak orang-orang yang boten senang kali Islam. Maka kebencian mereka sudah mendarah daging dari dulu. Amun kok boten kok buktine tiangnya saya, kata siapa? Imam Ka'ab sendiri. Teng kitab napa namanya niku Adaibai nggih. Niku pas bagian al-hadits tsani an Atha ibn Yasar an Ka'bil Ahbar. Qala 'allamani abi at-Taurata illa sifra wahidah. Imam Ka'ab sendiri itu menyampaikan, ayah saya itu ulama. Saya itu diajari semua Taurat, tapi kecuali satu lembar yang mana tidak diajarkan ke saya. Saya penasaran, cuman nggak bisa maksa ayah, ya karena ada istilah keilmuan, otomatis kan enggan, sungkan sama ayahnya. Karena yakhtimuhu wa yudkhilhu sunduq. Oleh ayah saya lembaran itu, satu lembar itu ditutup, dikunci, disinggah pang peti. Falamma mata abi fatahtuhu fa idza fihi nabiyyun yakhruju akhir zaman mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Ketika ayah saya meninggal, saya buka peti itu. Ternyata isinya tentang Nabi akhir zaman yang akan hadir. Sampai lahirnya, pindahnya kemana, kekuasaan Islam akan di mana, itu semua tertera di Taurat. Makanya aslinya mereka para ahlul kitab itu sangat mengenal Nabi. Tapi karena banyak sifat hasudnya, sifat irinya, mereka abaikan, nggak mau beriman. Lahirnya di Mekah, hijrahnya di Madinah, kekuasaan raja-rajanya itu di Syam nanti. Bun, niki terus masih ada isi Taurat. Alhasil kalau boleh nyampaikan bahwa apa yang Allah sampaikan, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, itu benar. Ini pengakuan dari Ka'ab loh. Allah sampaikan orang-orang yang saya beri kitab, mereka ya'rifunahu, bukan Nabi, mereka sangat mengenali Nabi, bahkan seperti mereka mengenali anak-anaknya. Wa inna fariqam minhum, tapi sebagian dari mereka la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, mereka sembunyikan kebenaran ini. Bun. Alhasil kita ampun derek-derek apa yang dirayakan oleh mereka dengan dalih katanya toleransi, tapi faktanya mereka itu sangat benci dengan Nabi kita, benci dengan agama kita. Ha antum ula'i tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Hai kalian, kenapa kalian tuh mencintai mereka? Mereka itu nggak sayang kalian. Ya, mereka nggak sayang kalian. Jadi kedah ngertos. Terus hikmah Nabi diisrakan ke Baitul Maqdis wau tengriku nggih, di samping Baitul Maqdis bumi pilihan, bumi termulia setelah Haramain Mekah Madinah. Terus daerah pertama kali Islam berkuasa, mulai kekuasaan sampai ke Syam di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dan Ka'ab al-Ahbar masuk Islamnya ketika Syam telah dikuasai muslimin. Nabi belum masuk Islam. Padahal Ka'ab al-Ahbar itu menangi Nabi, tapi beliau belum Islam. Karena beliau masih cari kebenaran untuk dikasih usia panjang, bisa menangi. Angger boten ya akhirnya kafir kan? Angger boten. Kan dia udah tahu ini Nabi yang ngakunya di orang yang hijrah di Madinah, ya. Hijrah di Madinah kan kelahiran Mekah. Wah, jangan-jangan ini Nabi akhir zaman yang ada di Taurat. Kan harusnya sudah paham, harusnya, ya. Tapi belum beriman juga. Ketika di masa Khalifah Umar bin Khattab, dia baru beriman.
Karena wasultanuhu, kerajaan Islam berdiri. Padahal kayak nggak mungkin, karena Syam itu gontengnya ahli kitab, kayak nggak mungkin. Tapi ternyata telah terwujud waktu itu. Lah kenapa Nabi diisrakan kok ke Baitul Maqdis? Ini untuk menampilkan, untuk membantah orang-orang yang pada menentang Nabi. Nah kapan kok Nabi di Mekah saja, dari Masjidil Haram, mungkin di rumah ke Masjidil Haram terus naikkan ke langit, dimi'rajkan. Lah, ini jelas dong Mekah ini Nabi pun apal orang Mekah. Ternyata di Baitul Maqdis. Nabi kan belum pernah ke Baitul Maqdis. Ya. Dulu kan pas kecil mau dagang nggak jadi. Sebelum menikah sempat berdagang. Yang dagang kan sibuk. Ketika Nabi menyampaikan setelahnya Isra, Nabi sampaikan kan Isra-nya sebentar, ya sebentar sekali, nggak sampai tengriku sehari semalam atau semalam suntuk nggak sampai. Padahal waktu itu perjalanan Mekah Madinah baru Mekah Masjidil Aqsa itu kurang lebih 2 bulan. Seperjalanan 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Nabi hanya saat mengalir itu pun sebentar. Dia sampai berjam-jam lama buatan sebentar. Ketika Nabi menyampaikan bahwa beliau diisrakan, pengeriku orang-orang kafir, ya ini gila ya. Mulai geleming, mulai pinten-pinten. Coba kalau memang kamu diisrakan, coba sifatkan Baitul Maqdis seperti apa. Dan di kalangan Quraisy itu ada orang yang paling paham Baitul Maqdis karena dia sering warawiri untuk berdagang sampai hafal. Nabi sifatkan sifat Baitul Maqdis, pintunya berapa, posisinya berapa, nopo mau disifatkan. Karena waktu itu Allah kasih gambaran langsung ke Nabi bisa melihat sehingga nggak ada yang terlewat. Karena itu orang yang paling paham, oh ya ini benar kok Baitul Maqdisnya, ya. Untuk umpama Nabi pernah ke sana di waktu dagang, nggak mungkin sampai hafal. Apa cerdas lah, ya nggak mungkin, karena bangetnya Nabi itu sibuk betul kok neliti Baitul Maqdis. Umpama Nabi niku waktu itu sempat, sehingga Allah sampaikan di Quran, wa ma ja'alna ru'yal lati arainaka illa fitnatal linnas wasyajaratal mal'unata fil Quran wa nukhawwifuhum fama yaziduhum illa tughyanan kabira. Dan kami tidak jadikan apa yang kamu lihat itu kecuali sebagai ujian bagi manusia. Dengan adanya Isra niki, orang-orang niku ada yang tidak kuat. Akhirnya ngomong ini kita jelas yang tidak waras. Akhirnya ada yang keluar. Lihat bilang. Tapi orang yang nambah kuat imannya, bukan Siddiq ya langsung percaya, ya. Bon, ini benar-benar sebagai fitnah ujian. Bahkan nih Nabi sebutkan pas saya Isra itu bertemu fulan, saya bertemu rombongan. Insya Allah besok hari nopo ya kula kesupen hari ini nopo Rabu nopo enten kotak kitab Isyatul Mi'raj. Datangnya mereka di hari Rabu namun salah. Belum di kesupen itu. Terus temenan datang rombongannya siapa aja persis yang kemarin oleh Nabi ku sifatkan, kan jaraknya berhari-hari. Untuk Nabi pas ke pagi kan dalan pundi kan sejauh dari Mekah. Jadi apa yang Nabi lihat niki nak kapan kados teng terjemah niku wa ma ja'alna ru'yal lati arinaka niku diartikan mimpi-mimpi, ru'ya mimpi, ya. Tapi para ulama tentang tafsir katakan, andaikan Isra-nya Nabi mimpi, orang mimpi kan bebas. Orang mimpi, ngapain orang kafir sampai menggebu-gebu bantai Nabi, ya? Ngapain? Kalau mimpi muter-muter tentang surga, menawa kan bebas yang mimpi. Tapi hati-hati, jangan dusta. Nah, dusta itu dosa gitu. Mimpi
pudi muter-muter napa Masjidil Haram, muter-muter Jakarta, orang mimpi bebas. Orang kadang kita nak mimpi dari sini pindah ke sini duduk pun cepet banget. Yang mimpi. Kalau memang ini ru'yah diartikan mimpi, yang ngapain orang kafir bantah terus? Para ahli tafsir mengatakan ru'yah ini artinya ru'yah. Tidak akan dijadikan apa yang kamu lihat itu kecuali ujian. Asyjaratul mal'unata fil Quran, dan juga pohon yang terlaknat di Al-Quran itu pun sebagai ujian. Orang kafir ya, ngeten. Ya. Ketika Nabi turun wahyu, inna syajarataz zaqqum ta'amul adzim kal muhli yaghli fil butun ahal bil hamim. Pohon zaqqum itu makanannya orang-orang pendosa. Ih, lihat tuh. Katanya neraka itu batu pun dibakar. Batu itu jadi bahan bakare neraka. Masa tumbuh ada pohon di sana, orang di situ api semua, batu pun terbakar, masa syajarah bisa tumbuh? Nah, ini sami itu ujian. Mereka orang-orang kafir itu nggak sadar, kan mereka melihat sendiri. Ada burung nu'amah, burung unta, suari. Burung unta itu biasa jemune, mungkin ben kuat nopo-nopo. Serpihan besi, potong-potongan besi yang dibakar, dimakan, dan tidak apa-apa. Tenggorokannya nggak terbakar, nggak apa-apa. Mereka saksikan itu sendiri. Tapi kenapa ketika Quran menyifati syajarah zaqqum yang tumbuh, ya, tumbuh di neraka, mereka ingkari segitunya. Terus enten samandal, bahasa Arab itu samandal, terus bahasa boleh selamandal, apa enten lah samandal, jenis yang mirip kadal, mirip nopo, hayawan kecil lah, dua ibah sehira, hayawan kecil kadal kecilan, hayawan Turki, tengeriku nak kotor. Cara pembersihannya itu dilempar teng bara api, guling-guling, tapi enggak jadi kadal guling, tetap hidup baru bersih lagi. Itu memang cara pembersihannya. Harusnya kan mereka sadar dan melihat hal itu. Tapi ketika Quran sifati ada pohon tumbuh fi aslil jahil, mereka ingkar segitunya ya. Memang benar apa yang Allah firmankan, wa nukhawifuhum, kami peringatkan mereka, kama yaziduhum illa tughyanan kabira, tapi peringatan itu malah bikin mereka semakin durhaka, semakin menjauh. Jadi kita penting untuk mendoakan saudara kita yang di Palestina, ampun abai. Kenapa? Itu ada kaitannya, mereka itu membela Masjidil Aqsa, mempertahankan. Kan pilihannya mudah, dikon pindah. Jadi ampun sampai tertipu dengan narasi, ngambil bunuh diri mawon, ngambil bunuh diri. Tengeriku mau itu bom, ya. Siapa lagi yang akan mempertahankan jika mereka nggak bertahan? Akan semaunya nanti orang-orang Zionis kuasani. Kita jangan abai, karena itu ada urusannya dengan kita. Baitul Maqdis juga kiblat pertama orang Islam. Jadi di antara hikmahnya Nabi diisrakan di sana ingin menampilkan inilah kiblatnya. Karena setelah Isra Nabi dikasih sholat 5 waktu kan di Mi'rajnya, tengeriku kiblat sing dimadepi oleh muslimin niku Baitul Maqdis. Seperti ada kaitannya dengan kita, walaupun kita orang jauh. Terus napa entene saudara kita bertahan, berjuang, niku kita support dengan doa. Rasanya niku ya dan si kurang ajar sibuk dengan Palestina, pada negara sendiri sengsara lah, betul-betul. Emang sudah keluar uang begitu banyak kan orangnya, dan enggak. Itu nih sama-sama didoakan. Sing tengriko, sing tengriki, kalih kembali. Bisa jadi ini teguran dari Allah karena kita abai, kita lupa kita sebagai hamba.
Syu'batul iman yang ke-59, wa ita'atus sadati abdan talzam. Ketaatan seorang hamba kepada sayyidnya itu wajib. Sehingga seorang budak, berarti ampun sampai kita merasa rendah diri ketika disebut hamba, dan hamba itu sifat mulia yang disebutkan ya. Tingkatan sahabat Abu Hurairah itu menyampaikan anin Nabi lil abdil mamluk al musli ajroni, untuk budak yang baik dia punya pahala 2. Setiap amalan yang dia lakukan beda dengan kita yang merdeka, pahalanya 2. Apa? Ya pahala karena taat kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, kali pahala karena taat kepada sayyidnya. Sampai Abu Hurairah itu menyampaikan, walladzi nafsu Abi Hurairah biyadihi, demi zat yang mana jiwanya Abu Hurairah di tangannya, laulal jihad fi sabilillah wal hajju wa birru ummi la ahbabtu an amuta wa ana mamlukun. Demi zat yang mana jiwanya Abu Hurairah di tangannya, tapi demi Allah, jika bukan karena jihad, jika bukan karena haji, jika bukan karena bakti kepada ibu saya suka kalau saya mati kondisi saya menjadi budak. Ya, niki. Tapi yang halangi beliau nggak suka jadi budak, nggak mau jadi budak, ya karena apa? Karena nanti nggak bisa jihad. Beliau gemar jihad. Orang jihad kan syaratnya ampun budak boleh, tapi harus diizini sayyid. Ya kali sayyid ini izini. Berbakti kepada orang tua, beliau sangat suka berbakti kepada ibunya. Nah, beliau budak, bakti angel, karena seakan kayak terputus. Waktu dia habis wajib taat kepada sayyidnya, ya kali sayyidnya ngizini. Orang haji sama, syarat orang haji itu kan hur, syarat wajibnya orangnya harus hur. Budak gak bisa, haji sah tapi dia gak wajib haji. Bisa haji gak diizini sayyidnya. Ketika ada sayyid kok maksa pengen haji mawon tanpa diizini, dosa. Karena ini walaupun dia berbuat baik, ya walaupun haji hal yang baik, tapi dosa karena kewajiban budak taat kepada sayyidnya. Nah, cuman ketaatan yang dimaksudkan ada taat mutlak, ada taat yang muqayyad. Taat yang mutlak ibadah ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya, ini nggak bisa diganggu-gugat. Ada taat yang muqayyad, dibatasi, ada ikatannya, ada batasannya. Apa? Seorang istri taat kepada suami dengan catatan yang diperintahkan tidak melanggar syariat. Berarti ampun sampai nyalai loh. Seorang sayyid berkewajiban mendidik budaknya, ngajari tentang urusan dunia, urusan agama, urusan agama. Ampun kok terusan, cari uang, cari cuan. Dia pun wajib mendidik, nggak mampu berikan waktu untuk belajar. Seorang suami sama, jadi jangan dikira wajib taat sama suami. Iya benar. Nah, sing salah kadang sing pun ahli pengajian, ahli ngaji, tesih jatuh singa, pengajinya suami nih. Dan itu sing kacau ya. Tiba-tiba singa keluar dari kekuasaannya, dari hutan rimba. Itu sing salah. Tapi alhasil seorang suami itu tidak berhak untuk melarang. Karena seorang suami juga wajib mendidik istrinya tentang urusan agama. Kadang agamanya sedang melemah, nah suaminya sakit, diajari suaminya nggak mampu, berikan waktu ruang untuk kajian supaya nambah beriman lagi, nambah tingkat, nambah saya. Kadang kan kita juga rapuh, iman nih kados mulai kados keruh mboten genah nih loh. Kadang, alhamdulillah jenengan sedaya diizini suami mboten. Nah, niku berarti matur suwun kali suami nih.
Suami dapat pahala saestu. Jajal suami ini rewel-rewel ya. Mboten di sini lah ngaji nopo, surgamu tuh ada pada saya. Ya kalau dia punya surga, kalau nggak punya, kan kacau. Bahkan untuk menggapai surga itu kan kita juga butuh kajian din ya, supaya nambah sayang. Kan perlu diingat nah. Kadang sayangnya agak pudar sih, agak pudar karena ekonomi memudar. Itu kacau nih. Ketaatan istri kepada suami itu pun ada batasannya, tidak mutlak. Jadi amun kalau butuh sebabnya kalau butuh taat kali suami mayang-mayang tak bener genah diajak mayang-mayang gampangannya. Ketaatan rakyat kepada pimpinannya itu pun hal yang wajib, tapi ada batasnya selagi tidak nyeleweng, tidak nyalahi syariat. Ketaatan budak kepada sayyidnya itu pun wajib selagi tidak nyeleweng. Jadi amun salah paham, saya harus taat tapi nyeleweng, ampun. Yang mutlak gak bisa diganggu gugat ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jadi wau teng awal contoh budak sing kejam-kejam setunggal ngeracun kan budak sing kirang sae. Apakah ada budak yang saya banyak tingkatan Abu Rafi iki teng sanad hadis sering nopo tersebut Abu Rafi maulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, budak pamerdekanya Nabi. Dia itu mantan budaknya Nabi. Nabi gak ada budak Abu Rafi karena Nabi dikasih paman Abbas. Abu Rafi pas jadi budak Nabi enak, jelas enak, orang majikannya baik kira jelas enak nih. Pas beliau dimerdekakan, beliau malah nangis. Hilang sudah kesempatan satu pahalanya saya. Jadi pahala satu nih hilang. Harusnya kan setiap amalan dia dapat dua ya. Mama sholat hari pahalanya 2 ya. Pahalanya 2, puasa masih pahalanya 2. Ini belum lipatan, masih bilangan asli. Setelah dimerdekakan oleh Nabi, normalnya orang dimerdekakan sayyidnya senang. Tapi si budak ini, si Abu Rafi, dia nangis. Karena alasannya kesempatan pahalanya hilang. Contoh budak yang baik, niku Mubarak. Jadi enten nopo teng kota Marwah ya, kota Marwah nopo enten qadhi namine niku Nuh bin Maryam namine. Kok dinisbatkan ke perempuan kok enggak ke ayahnya ya, tapi jangan dicelebani apa anak zina enggak ya, kan ada sebagian anak yang dinisbatkan ke ibu. Contoh Muhammad bin Hanafiyah itu dinisbatkan ke ibu, itu putra dari Sayyidina Ali, tapi bukan Sayyidah Fatimah. Nah kapan dinisbatkan ke Ali nanti khawatirnya akan dikira niki Bani Hashim ya, sehingga penisbatan ini ulama sanad hadis sering disebut Muhammad bin Al-Hanafiyah niku putra Sayyidina Ali tapi bukan Sayyidah Fatimah. Emang memadu dan enggak, Kristia menikah lagi setelah Sayyidah Fatimah meninggal lah nikilah di antara yang lahir Muhammad. Iki nisbat ke ibu, mungkin alasan seperti itu. Lagi Nuh bin Maryam, jangan dikira niki anak zina ya, bisa jadi mungkin ibunya sangat tenar sehingga kan disebut ibunya sakit dipahami orang ya. Dia sebagai qadhi anaknya cantik, para bangsawan melamar, dianya bingung mau pilih yang mana. Dia punya budak namanya Mubarak disuruh oleh tuannya, kamu jaga kebun anggur ya, jaga kebun anggur di sana. Akhirnya taat, pahalanya kathah nih. Pas 2 bulan tuannya meninjau tempat itu, kebun itu. Ya Mubarak sedang berjaga. Tolong petikan anggurnya, dipetik, asem rasanya. Jadi kecut, bukan asem gitu bukan. Rasanya kecut.
Kok ini kecut yang lain kecut mana? Bisa banget sih pripun, tak suruh kan metik, nah kok nggak ada yang manis, emang kamu nggak tahu? Kulo mboten ngertos, kulo kan ditugas dengan kan jaga kan beres-beres mboten kan maem, kulo nggih mboten nate maem, wong dikon jaga kan iki sing sae. Lah kadang karyawan sing mboten sae dah dikon jaga toko permen ampun ya. Orang nak baik kebaikan akan kembali ke diri sendiri ya. Man amila salihan fali nafsih wa man asa'a fa 'alaiha. Orang yang beramal baik ya nanti kebaikan akan kembali ke diri sendiri. Nah, berbuat buruk, curang ya, kasih kecil korupsi apa yang besar-besar nanti ya, mendingan jadi karyawan mawon akhirnya. Emang nggak pantas jadi orang besar. Karena apa? Dosanya lebih besar, makanya suka korupsi. Karena nyolong ketemu permen kan mending, dosanya kecil ya. Nah, berarti untuk orang yang sifatnya seperti itu, kalau tengger itu tanyanya selamit ono nggih, jaga mendet-mendet iki lho. Dah enten syukuri oleh pangeran diparingi dadi orang yang miskin mawon, gak jadi penguasa. Berarti kan nak ngoten seketik tok dosane. Sifat kayak gini jadi penguasa ya, semuanya dimakan ya, semen, aspal, kayu batangan. Dimakan pinter-pinter nih kemangke. Untung gak jadi orang besar. Bon, terus akhirnya hatine sang apa? Hatine sang Sayyid ini, Khodi niki, nah ini kok budake sae ngoten. Akhirnya karena dia punya dilema tentang memilih calon menantu, tanya, anak saya itu kan dilamar orang banyak. Nah menurut kamu yang saya terima tuh yang bagaimana? Yang saya terima, lagi penting untuk kita pegang ya. Dan kita juga punya anak ya, supaya kita bisa cara memilih yang benar. Terus jawabannya si Mubarak, Rien, tang masa jahiliyah, orang niku suka yang nasabnya tinggi, suka yang keluarga bangsawan, ini setiap kemewahan kabilah. Kalau Yahudi dan Nasrani itu yang dipilih mana yang cantik, mana yang ganteng, itu yang prioritas bagi mereka. Kalau di zaman Nabi yang dicari agama dan ketakwaan yang dipilih. Nabi nyontohna Sayyidah Fatimah dipilih nama menantu oleh Nabi Sayyidina Ali. Afqarus sahabah loh. Ya, afqarus sahabah niki. A'lamus sahabah nggih, afqar nggih ya. Seanu niki. Jadi sing dianukan tentang agama ketakwaan. Nah, kalau di zaman kita yang dicari itu harta dan tahta. Ulah. Nggih, Mubarak jawabannya. Mal kalijah, harta dan tahta. Yang penting jangan wanita, harta tahta wanita. Harta dan tahta kalau di masa kita. Monggo terserah dengan badhe sing nopo. Akhirnya apa sampeyan mawon? Iki saestu. Napa sampeyan mawon tak damel mantune kula. Padahal Mubarak, maaf sekali, orang India. India kan cenderung hitam, ya. Mubarak ini hitam, kulitnya hitam. Akhirnya dirundingi Sayyide, malah akhirnya Sayyide meminang Mubarak. Kamu aja jadi mantu saya. Mubarak dengan kerendahan hati, nggak angkuh, nggak ngelungkung, terus nginjek-nginjek malah. Kadang malah besar kepala kan, kayak bude mabur nih. Iki boten. Nah, si kepripun jenengan, kula niku dados budak jenengan karena hartane jenengan, jenengan numbas kula. Kan tidak mungkin kan terus putrane jenengan purun kalih kula. Soal anak saya, nanti urusan saya. Bon, terus akhirnya ayo kita pulang. Pulang, kan niki kebun kan di luar daerah nih. Pulang, barang pulang, tuane sanjang kali istrine. Pripun nak Mubarak dados mantu kita. Terus jawabannya tah monggo jenengan mawon. Istri saya
Ya, suami bagus, istri bagus. Makanya jangan nuntut suami bagus banget kalau kita belum bagus. Ya, ayah kita kadang harus ngoreksi. Bisa jadi kitanya nggak baik juga. Kenapa ya suami saya kok kayak gitu? Kenapa harus kenapa? Kenapa oh kenapa? Ya, ya karena kita juga. Terus akhirnya Sayyide apa? Istri sanjang monggo jenengan mawon. Tapi anu sampean istri sampean sanjang kali putrine. Oke, kan mun setuju kali ayahnya tapi kan dereng saged jawab mangke respon putrine. Sang ibu sanjang kayak anaknya. Anak baik juga, anak baik otomatis bibitnya baik ya. Kita jangan nuntut anak kita jadi baik kalau kita belum baik. Niki ditawari ibunya terus bapak sampean kon nikah kalih mubarok. Gampang kan iki pelayane. Nah, pelayan ganteng mending ya. Ini pelayannya pas. Kadang di bawah pas. Sesek berarti ya. Di bawah pas. Nah, terus akhirnya sanjang. Ya, monggo terserah bapak kali ibu mawon. Pun kembali kali niku langsung akhirnya dinikahkan. Ya, dinikahkan. Ayahnya pengertian. Mungkin memang enggak ada riwayat untuk dimerdekakan, tapi cara kula tetap dimerdekakan dulu ya, ben make setara. Itu pun masih belum setara karena hur asli sama mantan budak itu beda. Karena predikat mantan tetap ada. Mantan selalu di hati. Tahu ada maula ya. Abu Rafiq kan maula Nabi. Maula sebenarnya terus maula ben genah ya. Bahwa ini kemerdekaannya itu tidak asli, tidak alami gitu. Kemungkinan tetap dimerdekakan dulu supaya masa anaknya sama budak gitu kan. Akhirnya terus dimerdekakan orang tuanya pengertian karena ini orang kaya dimodali hidupnya kepenak bahagia terus melahirkan anak jadilah ulama besar yang bernama Abdullah bin Al-Mubarak. Berarti seorang budak pun bisa melahirkan ya ini dari niku nggih yang lahirkan istrinya ya bisa punya anak yang hebat. Alhasil tentang bahwa seorang budak itu nista atau bahasanya terhina enggak ya. Kita di hadapan Allah sama. Nabi disebut oleh Allah dengan sebutan hamba. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi ya abdihi atahan terus in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ma anzalna ala abdina. Abdina itu hamba kami ya Allah. Nabi karepe. Berarti ini mengingatkan supaya kita tidak sampai mempertuhankan seorang hamba. Berarti hamba bukan hal-hal yang terhina. Wallahu a'lam.